Shalom, Horas, Jemaat HKBP Tanjung Sari, Amang dan Inang, dan para Napol Subulung. Saat ini kita kembali mau merenungkan firman Tuhan, namun kita meminta kekuatan dari Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga memberkati kami hari ini. Karena kami bisa hari ini seperti ini bersuka cita, karena Engkau menyertai dan memberkati kami pada hari yang lalu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Berkati Tuhan kami pada saat mendengarkan firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang sungguh yang kau janjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus menantikan sebuah undangan dari seseorang yang akan melakukan sebuah pesta besar, itu adalah sangat dinantikan dan sangat diharapkan oleh setiap orang. Pasti kita mengatakan apalagi kalau dia kita kenal, kalau dia sangat kita pahami hidupnya, maka kita akan mengatakan kapankah undangannya datang, kapankah dia akan mengundang sehingga kami akan bersuka cita merayakan perayaan dan pesta pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi kalau dikatakan ada undangan yang membuat kita bersemangat dan bersuka cita. Ini sangat kita nantikan. Demikian pada saat ini, pada firman Tuhan hari ini, Tuhan melakukan undangan kepada bangsa Israel yang pulang dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Tuhan mengundang mereka untuk bersuka cita. Yang sebelumnya mereka sangat bersedih dan tertekan karena penderitaan ketika berada dalam pembuangan Babel sebagai hukuman daripada Tuhan. Sebagai sikap Tuhan terhadap mereka karena mereka telah melanggar firman Tuhan. Namun Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem, pulang kembali. Dan tidak hanya itu, Tuhan mengundang mereka untuk menikmati suatu sukacita yang sangat luar biasa sekali. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini ada sebuah undangan seruan untuk orang-orang Israel pada saat itu. Kalau kita lihat pada ayat 1 sampai ayat 2. Dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Maka dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini undangan yang sangat penuh luar biasa sekali. Karena kenapa? Setiap orang tidak diharapkan dan diminta sebuah untuk membayarnya, untuk menikmati sukacita tersebut. Karena undangan ini adalah undangan pesta. Undangan ini adalah undangan untuk menikmati. Karena sama halnya mereka diajak. Karena ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka merasakan sebuah sukacita sekaligus juga ada undangan Tuhan untuk menikmati kehidupan Tuhan. Saudara-saudara, yang dalam nats ini kita juga mengatakan diajak bangsa Israel untuk mengalihkan fokus kehidupannya atau orientasi hidupnya. Yang sebelumnya ketika mereka di pembuangan Babel, mereka mengalami keterpurukan hidup. Mereka mengalami ketidakbahagiaan. Tetapi pada saat ini Tuhan mengubah orientasi mereka agar tetap kepada Tuhan. Orientasi tersebut dengan mengatakan supaya mereka mensandengkan telinganya dan datang kepada Tuhan. Mensandengkan telinganya. Berarti Tuhan meminta mereka mengubah orientasi. Orientasi mereka sebelumnya orientasi kepada
kehancuran, orientasi yang sebelumnya adalah orientasi yang kefanaan, tetapi kembali kepada orientasi kekekalan yang dibawa oleh Tuhan kepada mereka. Maka dikatakan, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh dan yang kujanjikan kepada Daud. Orientasi kepada Tuhan akan membuat mereka hidup. Orientasi kepada Tuhan akan membuat mereka menemukan yang namanya sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah. Karena itu saudara-saudara, ini yang dikatakan supaya mereka jangan lagi kepada kehidupan yang fana, kepada penyembahan-penyembahan berhala, tetapi murni hanya fokus kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama demikiannya hal dengan kita pada saat ini. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Allah, kita adalah milik Tuhan saat ini. Kita adalah empunya kerajaan sorga, karena Tuhan telah menjadikan kita pewaris kerajaan sorga. Karena itu orientasi kita adalah terhadap Tuhan, bukan terhadap yang fana. Dan kita akan selalu menyandengkan telinga kita kepada Tuhan. Tidak lagi kepada yang lain. Maka kita perhatian kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Kepada firman-Nya, kepada Injil-Nya. Tidak kepada yang lain. Karena itu saudara-saudara, kalau Anda ingin menerima kebahagiaan, bahwa sendengkanlah telingamu kepada Tuhan. Dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia berseru. Kamu akan memperoleh hidup. Kamu akan memperoleh sukacita. Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan menginginkan kita mendengarkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, agar kami memperoleh hidup dan memperoleh sukacita dan memperoleh berkat, maka kami hanya menyandengkan telinga kami dan mendengarkan Engkau saja. Dan orientasi hidup kami hanya berangkat dari Engkau dan kembali kepada Engkau Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami untuk tetap setia mendengarkan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.